Sejak masa pandemi kemarin hingga hari ini, orang-orang yang terjun ke dunia Jepangan angkanya naik cukup signifikan. Sebelumnya, banyak di antara mereka yang seakan memandang sebelah mata atau bahkan mencemooh orang-orang yang dicap sebagai wibu dan segala bentuk konten atau produk yang berbau kultur Jepangan lainnya. Namun, saat ini banyak di antara mereka yang akhirnya justru ikut menikmati konten atau produk yang dulu mereka ejek atau acuhkan tersebut. Para pendatang baru ini masuk dari berbagai macam jalur. Ada yang dari jalur musik, misalnya pendengar lagu-lagu Yoasobi. Ada yang dari jalur game bergaya anime, contohnya pemain Genshin Impact atau Blue Archive. Ada yang dari jalur VTuber, misalnya penonton Kobo Kanairu di region Indonesia atau Gaur Gura di skala global. Ada juga yang langsung masuk dari jalur anime. Kebanyakan dari mereka, anime yang pertama kali ditonton itu anime-anime yang lagi viral. Contohnya, Kimetsu no Yaiba, Spy Family, Oshinoko, dan anime yang baru-baru ini viral, Soso no Frieren. Konnichiwa, Dabro Puzzlewits. Gua Roman Ryuji. Di channel ini, gua ngebahas seputar dunia Jepangan, mulai dari anime, kultur, maupun kasus-kasus yang terjadi di kalangan penikmat Jepangan. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Langsung aja masuk ke pembahasannya. Ini adalah sebuah series yang gua buat untuk menceritakan perjalanan gua dalam menjelajahi dunia Jepangan dari awal hingga di posisi saat ini. Series ini pun akan terdiri dari beberapa bagian. Dan di bagian pertama ini, gua bakal menceritakan secara singkat tentang gambaran umum penjelajahan di dunia Jepangan, khususnya anime itu sendiri. Sebelum nantinya masuk ke bagian awal di mana seluruh perjalanan ini dimulai. Mayoritas anime yang udah gue tonton selama ini adalah anime-anime bergenre school, romance, komedi. Gue agak kurang cocok sama anime bergenre action, tapi selagi masih ada unsur school, romance, atau komedi, kemungkinan bakal gue tonton. Gue termasuk tipe penonton maraton. Biasanya, satu batch anime bakal gue abisin dalam 1 atau 2 hari. Gue gak bakal nonton judul lain sebelum judul yang gue tonton sebelumnya selesai. Cara kayak gini, gue lakuin dari awal nyemplung ke dunia Jepangan sampai sekarang. Pada awalnya, gue masih cari rekomendasi judul-judul anime dari konten-konten yang ada di Instagram maupun YouTube. Dan beberapa saat kemudian, gue mulai menjelajahi sendiri anime-anime yang bakal gue tonton ke depannya. Sampai gue bisa ngebuat jadwal rutin menonton anime versi gue. Dan mulai menyeleksi genre-genre yang sesuai dengan selera gue. Ketika anime yang udah gue tonton semakin lama semakin banyak, pelan-pelan gue masuk ke dunia Jepangan semakin dalam. Gue mulai sering dengerin lagu-lagu Jepang, terutama lagu opening atau ending anime. Galeri HP gue mulai didominasi sama fan art dari beberapa karakter anime. Sampai saat dimana algoritma beberapa media sosial gua mulai penuh sama konten-konten bernuansa Jepangan. Gua pernah mencapai titik puncak, di mana gua ngerasa bahwa anime itu ibarat sebuah oasis di tengah gurun yang sangat gersang. Anime jadi salah satu penghias di kehidupan gua yang cukup membosankan ini. Anime ngasih gua pengalaman menonton yang cukup beragam, mulai dari perasaan bahagia maupun duka, lucu ataupun marah, benci serta cinta. Bahkan, ada beberapa anime yang sangat berkesan buat gue dan susah buat dilupain sampai sekarang. Dengan porsi anime yang udah gue tonton, gue udah mulai terbiasa dengan berbagai template yang sering muncul di anime. Misalnya, gelaran event Bungkasai, Taikusai, hari ujian, liburan musim panas, hari pertama masuk sekolah, hari kelulusan, dan beberapa event lainnya yang sering muncul di anime bergenre school. Begitu juga dengan beberapa karakteristik heroin yang biasanya ada di anime. Misalnya, tsundere,
kudere, yandere, teman masa kecil, murid pindahan, murid primadona, teman yang duduk di sebelah, berkacamata, berambut silver dan bermata biru, serta masih banyak lagi yang lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, gue juga pernah ada di titik di mana gue udah ngerasa bosen atau ngerasa nggak ada motivasi buat menonton anime. Ditambah, keseharian gue yang semakin sibuk dan waktu buat santai semakin berkurang. Ya, begitulah kehidupan. Konsistensi dan kesetiaan itu adalah hal yang sulit dan mahal. Kata orang, semakin banyak judul anime yang udah kalian tonton, maka semakin tinggi pula standar anime bagus menurut kalian. Itu juga berlaku buat gua. Di saat itulah gua mulai memasuki dimensi lain dari luasnya dunia Jepangan. Ya, akhirnya gua mulai menonton VTuber. Bukan berarti gua pensiun nonton anime. Cuma, rutinitas menonton anime gue sekarang, intensitasnya berkurang dibanding sebelumnya. Dan lebih banyak waktu luang yang gue habisin buat nonton VTuber. Biarpun gak seantusias dulu, gue masih punya motivasi yang cukup tinggi buat nonton beberapa judul anime yang ada di list gue. Terutama, anime-anime romance yang tayang tahun 2024 ini. Dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue bersyukur bisa menikmati anime dalam hidup ini. Menurut gue, anime bukan cuma sekedar hiburan yang ditonton buat mengisi waktu luang. Anime ngasih gue perspektif lain dari berbagai kisah kehidupan yang mungkin gak kita tahu sebelumnya. Dari anime, gue belajar bagaimana keteguhan seseorang ketika sedang berjuang keras untuk mencapai tujuan yang ia impikan. Mengetahui berbagai rintangan yang dilalui oleh para penegak hukum dalam memberantas kriminalitas, menyaksikan perjalanan seorang pemangku jabatan posisi strategis di sebuah negara atau kerajaan dalam menghadapi beragam intrik politik, merasakan drama romansa yang cukup rumit dan tidak hanya terbatas pada kisah cinta segitiga ataupun segi empat. Anime sedikit banyak udah memengaruhi hidup gua, walaupun cukup banyak waktu dan uang yang udah gue habisin sewaktu menjelajahi dunia Jepangan yang luas dan beraneka ragam ini. Tapi, gue juga dapat banyak hal dari sana. Pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan teman. Gue bisa menikmati waktu luang gue dengan tontonan yang menarik dan menghibur. Gue bisa punya topik bahasan lain sewaktu ngobrol dengan teman-teman gue. Entah itu ngomongin episode anime terbaru, atau spoiler cerita yang bakal ada di episode yang akan datang. Gua bisa merasakan kemeriahan salah satu acara Jepangan terbesar di Indonesia. Dan itu cukup berkesan buat gua, karena pernah berada di antara orang-orang yang mempunyai kesukaan yang sama dengan gua. Terima kasih kepada kalian semua, orang-orang yang telah berkontribusi untuk meramaikan dan membangun komunitas ini menjadi lebih besar dan terus berkembang. Kanshimasu. Ya, itulah bahasan singkat terkait perjalanan gua dalam menonton anime hingga 7.000 episode. Bagian pertama ini singkat aja, karena emang cuma buat pengantar dari rangkaian beberapa cerita yang bakal gua upload ke depannya di series Menjadi Anak Bawang. Dan untuk bagian kedua nanti, gua bakal ceritain awal mula gua masuk ke dunia Jepangan. Perlu digarisbawain, gue di sini nggak merasa kalau gue lebih senior atau ngerasa sepuh dibanding kalian. Gue cuma pengen berbagi pengalaman pribadi gue. Gue sih yakin banyak di antara kalian yang memang sepuh dan lebih berpengalaman daripada gue. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan terkait materi maupun penyampaian dalam video ini. Jika kalian ada saran, pertanyaan, atau pandangan lain terkait bahasan tadi, bisa kalian ketik di kolom komentar. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Otsukare sama deshita. Adios.